Habib Ahmad Al-Warsi. Sekaligus nanti beliau yang akan menutup doa pada acara kita siang hari ini. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Yang saya muliakan, hadir bersama kita Ketua Masjid Al-Muttaqin Bapak Reza Palepi. Hadir bersama kita Ketua Panitia Acara Bapak Asnawai. Di sini Asnawai. Bapak Asnawi. Acara hari ini wasilah dari Ustadz Habibi berkolaborasi dengan Ustadz Perli Irianto Matlimi. Dan alhamdulillah yang tidak saya lupakan juga segenap hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah Kampung Serdang Bumi Agung. Mohon maaf saya terlambat, manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Dari Batu Raja saya ke sini perjalanannya mulus. Saya teringat guru kami mengajarkan al-ujur begadri ta'ab. Makin besar rintangan, insya Allah makin besar ganjaran. Kita doakan dulu yuk anak-anak kita yang ada di depan ini. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh dan salehah. Hari ini saya titipkan pesan singkat. Buat apa punya harta berlimpah ruah, anak tidak ada yang jadi saleh dan salehah? Lebih baik kita nggak usah punya harta apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi saleh, ada yang jadi salehah. Karena anak yang saleh dan salehah akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Betul? Orang sini bilang betul, bahasanya apa? Bahasa luar duanya? Tua. Mulai aneh. Nanti ajarkan ke saya sepatah dua patah bahasa sini, sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Tuan, biar saya nggak merasa jadi tamu, biar saya tidak merasa jadi orang asing. Izinkan saya seperti sedang berada di kampung sendiri, di tengah-tengah keluarga saya sendiri. Alhamdulillah. Anak-anakku, saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan Indonesia saat ini sedang dilanda krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan kedua orang tuanya. Itu sebabnya keberkahan negeri ini dicabut oleh Allah. Tiada hari tanpa musibah, bencana, malapetaka. Mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, angin putih, bahkan likuifaksi pun ada. Tuan, Tuan.
Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Mana tuan? Tuan. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Mana mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi silih berganti seperti tiada henti untuk negeri ini kalau bukan karena dosa besar yang terjadi. Dosa apa yang paling cepat mengundang murkanya Allah selain syirik? Ini yang akan jadi tema hari ini. Mau tahu nggak dosa apa itu? Mau tahu? Yang kompak mau tahu? Kamu nanya. Jawabannya dosa durhaka dengan orang tua. Nabi ingatkan, dosa yang satu ini tidak perlu pelakunya mati, masih hidup disegerakan azabnya di bumi. Kalau dosa yang lain nanti ketika pelaku mati masuk kubur baru disiksa dan diazab, tapi terkhusus durhaka dengan orang tua tanpa mati, belum mati masih hidup sudah disegerakan. Anak-anak, anak durhaka mimpi masuk surga, mencium baunya diharamkan Allah. Anak durhaka mimpi bisa mendapat syafaat dari Rasulullah, memandang wajah Nabi diharamkan Allah. Bahkan Nabi berlepas tangan dari anak-anak yang celaka ini. Nabi bersabda, "Ana bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi." Saya Muhammad berlepas tangan dari anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Hak anak kepada orang tua berbakti. Kalau Nabi sudah berlepas tangan, mimpi dapat syafaat dari Nabi Muhammad, istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Saya jalan-jalan ke kota Jambi naik mobil 6 jam. Sampai ke sebuah kota kecil. Di kota itu ada kejadian seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak musibah karena sudah ada kacang lupa dengan kulitnya. Dari Jambi 6 jam naik mobil. Kotanya kecil Pak, namanya Muara Tebu. Kecil, kecil anak-anakku, kotanya kecil banget kalau dilihat dari peta. Ada yang salah? Saya jalan-jalan ke Brebes tahun 2013. Di sana ada kejadian yang berbeda. Ada anak usianya baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul malapetakannya. Jawabannya apa? Sudah ada anak-anak jadi majikan bagi orang tuanya. Tuan? Ada kejadian yang ketiga saya temukan di Jawa. Lebih mengerikan, memalukan, memilukan. Waktu saya main-main ke Jawa, ada seorang ibu sudah tua, janda, wanita saleha, masih mau bekerja jadi kuli sawah.
demi mencari nafkah untuk anak diam sekarang sudah pandai bahasa Arab. Matahari menyengat, dia tahankan demi anak-anaknya. Tapi saya juga tidak ada seorang anaknya pun yang mau membantu jihad ibunya. Ketika sang ibu tengah bertani, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang. Berlari sang ibu, menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia, banyak betul musibahnya. Jawabannya sudah ada anak durhaka dengan orang tuanya. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi, demi Allah berani bersumpah, sampai detik ini saya belum pernah menemukan ada satu ayat dalam Quran menceritakan. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan ada satu riwayat hadis menceritakan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada satupun ayat dan hadisnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan setan berdoa begini kepada Allah. Apa doa setan? Ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Manusia sekarang lebih jahat daripada setan. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Itulah sebabnya saya menulis satu buku, judulnya Ada Syurga di Rumahmu. Dalam bahasa Arabnya Al-Jannatu fi Baitika. Anak-anak, jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa paling berkah. Bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Quran, bahasa syurga, bahasa wahyu. Anak-anak ikuti saya. Al-Jannatu fi Baitika. Saya pernah malu ketemu pendeta. Pendeta diam-diam sekarang sudah pandai bahasa Arab. Pendeta sekarang belajar bahasa Arab. Malu saya. Saya juga pernah malu lihat anak kecil-kecil seperti ini, nah, pandai betul bahasa Arab mereka. Waktu saya ke Madinah, tidak percaya. Pergilah ke Madinah, pergilah ke Mekah, seliklah dewek. Di sana budak kecil-kecil pintar bahasa Arab. Betul. Bu, ada syurga di rumahmu. Siapa syurga kita di rumah? Ayah ibu kita. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita sibuk mencari syurga yang jauh, lupa dengan syurga yang dekat? Kalau membaca buku karangan saya pastikan nangis terseduh-seduh, ingat dengan dosa masa lalu. Nangis kalau baca buku saya. Sayang bukunya belum sempat sampai ke sini sudah kehabisan. Diborong jamaah.
Bu, buku saya itu keren, saking kerennya diangkat jadi film. Bukunya kalau dibaca nangis. Pernah kejadian di suatu kampung, saya tabligh akbar, jamaah yang hadir ribuan orang hidup galau. Tiba-tiba saya terharu ketika saya melihat ke belakang, nampak seorang preman diam-diam duduk mendengarkan ceramah saya. Rambutnya gondrong, mukanya seram, badannya penuh dengan tato, tapi telinganya masih mau mendengarkan tausiah. Saya terharu, saya panggil preman itu maju ke depan, saya hadiahkan buku karangan saya yang dahsyat itu. Apa yang terjadi? Masya Allah, belum dia buka plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia cekel dengan tangannya, bergetar tangannya, menangis preman itu. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Ya sudah beres. Bu, bayangkanlah belum dibaca lah nyetrum, apalagi dibaca. Ibu, buku saya itu sudah diangkat jadi film layar lebar, sukses di seluruh biskop se-Indonesia. Penonton terbanyak se-Indonesia wong kita gilo. Syutingnya di kampung Arab Al-Munawwar. Gara-gara saya bikin film di situ, kampung Arab tidak jadi dirubuhkan oleh gubernur. Tadinya nak dirubuhkan, nak dibikin jembatan musi berapa. Berantem gubernur dengan orang Arab. Oh, sudah mau ribut-ribut perang-perangan. Saya dengar dari Jakarta, saya pindahkan lokasi film saya. Tadinya ada di kota lain, saya langsung bikin di kampung Arab. Saya bilang ke orang Arab, keluarga saya di sana, ngadepin pejabat pakai otak, jangan pakai otot. Saya langsung datang kepada gubernur. Saya bilang, halo, saya dengar-dengar mau ngancurin kampung Arab. Karena dulu saya yang bantu beliau waktu jadi bupati, maju gubernur, ngalahkan Syahriar dan Helmi. Saya yang diminta beliau bantu turun. Saya nggak minta apa-apa. Ketika beliau, Habib, Ustadz minta apa dari saya? Tidak minta apa-apa. Oh, saya sudah cukup dikasih oleh Allah. Kenapa begitu? Karena guru saya ngajarin, kalau pejabat nanya macam itu, kita ngembek, yai kita dikilaninya. Berarti harga kita sesuai dengan yang dia kasih. Kecil. Yang diinjak Tuhan lebih banyak. Jangan galak merendahkan diri. Saya diajarkan, lebih baik kita kaya hati daripada kaya materi, miskin hati. Betul? Mana pernah saya betul? Saya bilang tidak. Yang dikasih Allah dengan saya lebih banyak yang dikasih Allah. Tidak usah, cukup ingat ke janji kau sama warga. Waktu kita jalan-jalan kemana, jangan lupa ke jadi itu saja cerita saya. Bu, makanya saya berani datanginya, berani saya marahinya. Saya datangi, saya bilang, Pak Gub, saya mau bikin film di kampung yang Pak Gub mau hancurkan. Itu kampung datuk saya. Saya bikin film di sana. Langsung saya bikin viral kampungnya. Dengan main-main loh. Film itu media promosi yang dahsyat. Bangka Belitung, Pacak Rami didatangi turis gara-gara film Laskar Pelangi. Ibu tahu nggak, gara-gara saya bikin film di kampung Al-Munawwar pakai bahasa Palembang, ngangkat wong Palembang, ngetop kampung Palembang alias kampung itu. Sekarang kampung itu jadi kampung wisata. Coba pergi ke sana. Sekarang Cindo kampungnya, malah keluar anggaran dari Pemda dijadikan kampung wisata berkat film. Sekarang masuk ke kampung dewek kaget, saya pakai tiket. Iya. Dari Malaysia, dari Brunei, dari mana-mana datang untuk melihat kampung Arab. Kenapa? Gedung-gedung tua 400 tahun masih terjaga, nak dihancurkan dan di jembatan. Gila. Betul?
akhirnya mereka baru sadar. Bapak Ibu, nanti nonton film saya, buktikan keren, ajak anak-anaknya nonton 4 episode biar makin sayang sama tua. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, bawa kanibo. Buktilah. Anak-anak nanti tonton ya, saya ajak anak-anak kecil-kecil kayak kalian main di film saya. Lucu filmnya, seru, ada sedih, ada tegangnya. Pakai bahasa Palembang, lucu. Nonton ya. Ibu-ibu mau nontonnya? Saya ajarkan caranya. Biar balik dari sini nggak nyari-nyari, tinggal klik saja. Saya ajarkan, coba buka HP-nya, cari YouTube. Tahu YouTube yang ada merah-merahnya itu? Udah kecil lagi tahu. Kemarin nenek-nenek gaul, saya tanya, nenek tahu YouTube? Si nenek menjawab, alah jangan ke YouTube, TikTok aku main. Lama deket. Zaman dulu nenek-nenek udah tua megang tasbih, sekarang megang handphone. Lama deket. Bu, coba buka YouTube. Sudah? Ketik di pencarian atasnya Gencar TV channelnya. Gencar TV. Gerakan Cinta Rasulullah artinya. Gencar TV. Gencar TV. Sudah? Ah, kalau sudah, turunkan satu-satu video di bawahnya, turunkan. Cari judul Ada Surga di Rumahmu. Ah, ada ya. Episode 1, 2, 3 sampai 4 tonton sampai kelar. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Like and share, oke? Doakan ya, nanti filmnya masih ada lanjutannya. Siapa tahu saya syuting di Muara 2. Kalau saya syuting di sini ada kesempatan ibu-ibu ikut main di film saya, mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Ada surga di rumahmu, jangan cari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Apa contohnya? Dengarkan. Anak-anak ngomong dengan wong lain pacak lebut, enji, non sewu, punten. Ngapo ngomong dengan wong tua galak, kasar, gak sopan. Ngangkat suara lebih tinggi dari wong tua. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Manggil pasangan romantis, darling, 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 dadar guling. Manggil wong tua, hoi, 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 hoi. Suamimu bisa jadi mantan, istrimu bisa jadi mantan, ayah ibumu tidak akan pernah bisa jadi mantan. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anak. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Seorang ibu berani mati demi melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Betul? Tuan? Itu pesan buat anak-anak, jangan sekali-kali kalian durhaka dengan ayah, apalagi dengan ibu. Ibumu nggak ada jualnya. Ibumu ngeden, waktu melahirkanmu ngeden. Keluar kamu, coba kamu ngeden, apa bisa keluar ibu? Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Gak usah dibahas. Bo, Indonesia ini makin nyungsep, Pak. Makin banyak bencana musibah. Mana ada ceritanya nikmat itu nempel dengan kemaksiatan? Enggak ada. Betul? Tidak ada keberkahan akan menempel kepada kemaksiatan. Berkah hanya ada pada iman dan takwa. Maka bersyukur kita dipilih Allah ngumpul di sini daripada ngumpul di dangdung itu. Betul? Betul? Itu pembeda surga dengan neraka. Alhamdulillah Allah bedakan kita mana wong baik, mana wong jahat. Ya Allah, beruntung. Masih ada yang belum bisa memilih antara yang surga dan neraka. Kita dipilih, bersyukur. Tidak banyak wong macam kita. Satu kali duduk di sini pahalanya lebih hebat daripada 1000 rakaat sholat sunat. Jadi kalau 1000 rakaat sholat sunat aja kalah, apalagi cuma damdum katik manfaatnya. Sudah kurang aku bertahun-tahun kita dengan musik. Betul?
paling tidak 17 Agustus ini hargai para pahlawan kita. Betul? Jangan kaget dia marah, dia bangun selesai gitu. Betul. Bapak Ibu yang saya muliakan, episode terakhir, Bapak Ibu saya titipkan pesan, anak-anak pasang telinga. Kalau seandainya, maaf, jangankan hartamu, nyawamu tidak bisa membayar jasa ayah ibumu, tidak bisa. Di buku saya ada cerita yang seru, dengarkan. Ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji, dia memandang ke arah Ka'bah, lalu tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu dan bertanya, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak muda tadi menangis menjawab, "Imam, dia adalah ibuku." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku jadi saksi kelak di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar menangis lalu berkata, "Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu itu tidak akan bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah ia teteskan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa membayar 1 teriakan rasa sakit ibumu yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu. Kalau 1 teriakan rasa sakitnya, kalau 1 tetesan darah yang pernah ia keluarkan ketika melahirkan kita tidak bisa dibayar, walaupun dengan jihad sehebat, seberat, semulia itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang pernah kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup mata belum pernah terdengar ada kata ridho sampai ke telinga kita. Mimpi dapat ridho Allah, kalau ridho orang tua sampai mati tidak pernah terdengar di telinga ini. Ingat pesan Nabi, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah murka. Ternyata kunci sukses dunia dan akhirat untuk seorang anak ada di lisan ayah ibunya. Ketika ayah ibunya berkata, "Nah, aku ridho denganmu, nak," langit terbuka, arsy bergoncang, malaikat mengaminkan doanya, Allah mengabulkan semua cita-cita dan harapannya. Jangan cari syurga yang jauh sebelum kau dapatkan syurga yang dekat. Anak-anak yang sayang, yang cinta dengan orang tuanya, 1 menit ke depan tutup mata, tundukkan kepala, tutup mulut, bayangkan wajah ayah ibu kita semua. Biar keluar dari tempat ini, kesialan hidup kita diangkat, keberkahan ditambahkan, anak cucu akan berbuat lebih baik dari kita. Kita bertobat dari dosa besar yang satu ini. Bapak Ibu, tidak ada ceritanya anak durhaka husnul khatimah. Maka kita bertobat kepada Allah. Semuanya jangan ada yang berbicara, jangan pedulikan teman kanan kirinya, jangan lihat ke depan belakangnya. Sibukkan dengan dirimu, ingat dosa apa yang kau lakukan kepada ayah ibumu. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu, dengarkan suara musik yang syahdu ini. Semakin kau dengarkan suara ini, semakin kau akan teringat dengan semua dosa masa lalu yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu, yang mungkin
Mungkin karena dosamu, karena kebodohanmu, karena kenakalanmu, karena kezalimanmu, pernah menggoreskan luka di hati ayah ibu, pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya. Mereka mengadu kepada Allah dalam setiap sujud sholatnya bahwa mereka menyesal melahirkan kamu. Ingat satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, maka itu akan menjadi 1000 bencana dari Allah menghampiri hidupmu. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, 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 sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Teruslah dengarkan musik ini. Bayangkan seolah-olah saat ini kau sedang berhadapan dengan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini kau sedang mendengar suara orang tuamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan kening mereka. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuh ayah ibumu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridho. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka berdua menangis di atas sajadahnya. Istighfarlah kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membentak ayah ibunya, istighfarlah kepada Allah. Kalau kita pernah memukul orang tua kita, istighfarlah kepada Allah. Kalau kita pernah membenci dan memusuhi mereka, istighfarlah kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfarlah kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, demi Allah kita akan sadar orang tua kita mahal harganya nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu engkau cabut nyawa ayah ibu kami, ya Allah. Kami belum sanggup berpisah dengan mereka. Kami belum siap melihat jenazahnya. Kami belum kuat menguburkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa mengumrohkan, agar kami bisa menghajikan, agar kami bisa terus beramal kebaikan atas nama ayah ibu kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rahman. Kami rindu dengan ayah ibu kami. Kami rindu ya Allah. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah durhaka dengan keduanya. Kami menyesal pernah mengecewakan hati dan perasaan mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu. Kalau seandainya mereka hari ini ada di depan kami, kami ingin mencium pipi, kening dan tangannya. Kami ingin memeluk tubuhnya. Kami ingin membisikkan ke telinganya bahwa kami menyesal pernah menyakiti mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Tapi sayang mereka sudah meninggal dunia. Mereka sudah meninggalkan kami selama-lamanya. Kami baru sadar ternyata mereka mahal bagi kami ketika mereka pergi dan hilang selama-lamanya.
Kami hanya punya satu harapan, ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu, bersama dengan Nabi-Mu. Sekarang sudah pandai Engkau bahasa yang Arab. maha Pendeta pengampun sekarang ayah belajar bahasa Arab. Engkau yang maha mulia-mulia orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya kita bertaubat. Ikuti saya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil. Izinkan saya memberikan hadiah. Sini kamu aja satu. Ada kesempatan. Lebih baik nangis di dunia daripada nangis di akhirat. Sini saya. Kamu menangis, kamu terbayang teringat siapa? Teringat dengan ibunya. Ibumu masih ada? Masih. Kamu sayang nggak dengan ibu? Sayang. Kamu pernah nggak bikin salah dengan ibu? Pernah. Kamu menyesal? Pulang dari sini kamu peluk ibumu ya. Kamu peluk, kamu cium, kamu bisikan. Ibunya di mana? Rantau di mana? Oh, di Lampung. Di sini tinggal dengan siapa? Ayahnya? Ayahnya pisah. Ayahnya masih ada. Neneknya kerja apa? Hah? Pembantu rumah tangga. Neneknya berapa? Ada neneknya di sini? Mana? Yang mana neneknya? Kamu berapa saudara? Dua. Satu lagi? Hah? Kamu kelas 6, kamu nomor berapa? Nomor 2. Kakaknya laki perempuan? Kelas berapa? Kelas 6. Oke. Kamu kelas 5? Ibumu di Lampung? Sudah berapa lama nggak ketemu ibu? 1 tahun. Anak-anak bersyukur ya yang pulang dari sini masih bisa memeluk ibunya, mencium ibunya. Berapa banyak anak yatim menangis kepengen bisa dibangkitkan lagi ibu dan ayahnya. Pulang dari sini jangan lagi yang mengangkat suara lebih tinggi di atas suara ayah ibu. Jangan lagi membantah, jangan lagi melawan. Biar hidup kalian jadi berkah. Masya Allah. Kamu sekolah di mana? SD 18. SD 18. Kamu mau nggak kalau saya biayai sekolah ke pesantren? Mau? Nanti kamu bilang sama nenekmu, kalau mau saya angkat jadi anak. Saya sekolahkan kamu 1 tahun lagi di pesantren terbaik di Jawa Barat. Saya keliling Indonesia, suka ngambil satu. Sudah banyak anak angkat saya sekolah di Darul Habib. Kamu sekolah di pesantren, kamu sekolah dibiayai, uang jajan pun dikasih. 6 tahun kamu di pondok. Setelah itu kamu pilih mau ke Mesir, mau ke Yaman, mau kemanapun saya yang biayai. 4 tahun kamu di Arab. Nanti kamu pulang jadi ulama besar. Nanti akan jadi aset buat ayah ibumu, ya. Apapun yang terjadi dengan ayah ibumu bukan urusan anak menghakimi mereka. Itu nanti pertanggungjawaban mereka dengan Allah. Hak anak tetap harus berbakti. Nak jahat seperti apapun abah ibu kita, bukan hak kita untuk menghukum dia, tapi Allah yang akan menghukumnya. Tapi kita tetap harus berbakti. Betul? Kalau kamu mau nanti kamu bilang ke nenek kamu, ya. Tolong tim dicatat namanya, alamatnya, nama, nanti saya hubungi. Barakallahu fiik. Ya. Kita nggak tahu berapa tahun lagi dia yang duduk di sini gantiin saya. Betul? Biar dia nanti membahagiakan ayah ibunya, menyesal nanti orang tuanya kalau lihat dia menjadi anak sukses nanti. Betul? Mudah-mudahan dia akan jadi asbab hidayah buat ayah dan ibu. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, cukup 1 kali saja dalam sejarah hidup kita pernah gagal membahagiakan orang tua. Sekarang mereka sudah berada di dalam kubur. Jangan ciptakan kegagalan kedua
kita nggak pernah mengirim hadiah buat arwah ayah ibu kita. Jangan lupa orang yang mati di dalam kuburnya bagaikan orang tenggelam, kata Nabi, di tengah lautan. Kalau gariqin mutagawis, mereka seperti orang tenggelam sibuk mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Dan mereka tidak bisa menambah amal kebaikan lagi karena mereka dengan Allah sudah terputus hubungannya. Tapi mereka hanya punya satu harapan. Apa itu? Menunggu kiriman amal kebaikan dari anak cucu keluarga yang mereka tinggalkan. Makanya kata Nabi, uhdu li mautakum, sering-sering kalian itu mengirim hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua. Maka hari ini Bapak Ibu saya tawarkan ada sebuah amalan yang dahsyat keberkahannya. Buat kita yang mengamalkan dikasih keberkahan, buat arwah yang kita niatkan diberikan ampunan. Nabi janjikan dalam sebuah hadis, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang gak bakal putus sampai kiamat, mengalir, membahagiakan si mayit dalam kuburnya, bahagia sampai kiamat. Amalan itu adalah wakaf Al-Quran. Satu Al-Quran ini isinya ada 1.027.000 huruf di dalamnya. Satu huruf saja itu janji Nabi 10 kebaikan dan pahala. Kalikan 1.027.000 huruf, ada ratusan juta kebaikan akan jadi keberkahan bagi yang hidup, ratusan juta akan jadi ampunan setiap menit mengalir jadi yang bagi yang wafat. Maka Bapak Ibu, hari ini saya himbau ikuti program wakaf Al-Quran yang sedang diperjuangkan oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji ini. Kita kumpulkan Quran di Muara Duo, kaget bagi kelak Qurannya di Muara Duo. Dari kita buat kita, berkahnya buat kampung kita. Mereka ini cuma wasilah saja. Jangan kalah dengan masjid dan desa-desa lain. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, mengamalkan ayat Allah, fastabiqul khairat. Peloi program wakaf ini. Kalau tidak pacak wakaf yang besar, melok yang kecil. Tidak sanggup DWA, ajak lewat rombongan. Kabar baiknya yang ingin ikut wakaf Quran tidak perlu bayar sekarang, wakafnya nabung dulu. Paling tidak kita belum mati, Pak, Quran ini menunggu jadi amal buat kita di akhirat nanti. Ini amalan yang paling cepat menghapus air mata ayah ibumu di alam barzahnya dengan senyuman. Satu senyum orang tua, 1000 berkah datang dari Allah buat kita. Kage angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang siap diwakaf ke. Contoh, Habib, aku banyak dosa dengan orang tuaku, aku wakafkan 30 Quran untuk menghapus semua kedurhakaanku. Ingat janji Allah, innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan kita. Kalau dulu kita bikin mereka kecewa, sekarang bikin mereka bangga dalam kuburnya. Biarkan nama kita nanti disebut-sebut di hadapan Allah. Itu akan jadi keberkahan lagi untuk kita. Nanti cukup angkat tangan, sebutkan nama. Habib, saya 30 Quran buat arwah ayah ibu saya. Niatkan buat wong tua, niatkan buat mertua, niatkan buat guru, niatkan buat suami istri, niatkan buat anak cucu, niatkan buat semua yang mendahului kita. Jangan mimpi besok kita mati, anak cucu berwakaf Quran atas nama kita, kita tidak pernah wakaf atas nama ayah ibu kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kata Allah buat diri kamu sendiri. Bapak Ibu cukup angkat tangan, tidak usah bayar sekarang, nabung dulu. Nanti ada tim mereka yang pakai rompi abu-abu, mencatat dan menghampiri. Lalu mereka cuma nitip nomor rekening yayasan lembaga mereka. Pulang dari tempat ini, masih ada waktu ngajak dulur, patungan, ngajak teman, ngajak tetangga, ngajak kelompok pengajian, sokongan. Masih ada waktu sampai 1 minggu setelah acara ini. 1 minggu waktu yang lama. 1 minggu setelah acara ini silakan transfer sesuai dengan jumlah Quran yang ingin diwakafkan. Bapak Ibu, 1 minggu waktu yang lama. Kalau ada niat pasti ada kemudahan. Contohnya kemarin ada anak muda, setelah saya ajak muhasabah dia menangis. Lalu dia angkat tangan, Habib, saya banyak dosa dengan orang tua, 30 Quran buat arwah ayah ibu saya. Duit pacakku cari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali.
dicatat namanya, dititipkan nomor rekening yayasan. Lalu anak muda tadi pinter, diputur rekening tadi, cepret, di-share di grup WA-nya. Teman-teman, yuk kita jemput berkah, yuk kita hadiahkan buat wong tua. Satu Quran harganya sekian. Siapa yang nak melok terserah dak kati paksuan. Temennya langsung melok, aku nitip siko buat abah ibuku di kuburnya. Aku nitip 2 aku nitip 3 aku nitip 5. Selama 1 malam, cuma 1 malam, tidak menunggu 1 minggu. Lewat WA, dia jadi asbab hidayah teman-temannya. Malah terkumpul 80 Quran, Pak. Niat cuma 30, terkumpul 80 Quran. Percayalah kalau ada niat pasti ada jalan. Makanya tiap tahun ada cerita pemulung pergi haji, pemborong ida. Penjual koran pacak pergi haji, penjual belian susah. Pembantu pergi haji, majikannya ida. Apa bedanya? Yang satu punya niat, yang satu dak katik niat. Betul? Bapak Ibu, 30 balik dari sini, cari adik-beradik 2, 15, cari wong 3, 10, cari wong 5, 6 Quran masing-masing, cari wong 6 masing-masing, 5 buat wong tua, cari wong 10 nah pengajian, masing-masing nabung 3 Quran buat wong tua, buat berkah anak keluarga, buat cucu, buat semuanya. Tabung insya Allah jadi berkah. Kita dengarkan dulu berapa nilai wakaf satu Al-Qurannya. Siapapun nanti yang mengangkat tangan, bukan karena saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Yang mengangkat tangan berarti dia sudah dipilih Allah, disayang Allah, dia sedang menyempurnakan baktinya buat ayah ibunya. Bapak Ibu, sedekah itu mengundang datang berkah. Diberikan Quran sumber berkah. Diniatkan buat wong tua, berbakti, asbab turunnya berkah. Berkahnya akan berlipat-lipat ganda. Silakan.